Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutia Rofiani dari kelas 12 DKV 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu membuat storytelling video bergerak yang berjudul Langit Tak Pernah Tidur. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah tugas video storytelling yang berbasis AI, di mana seluruh visual, suara, dan sebagian animasi dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk melatih kemampuan bercerita secara visual, melatih scene sinematografi, memahami cara memanfaatkan AI sebagai alat produksi kreatif dalam dunia desain komunikasi visual. Pada bagian konsep cerita, saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tema. Bertema fantasi imajinatif seperti dunia langit hidup, bintang dapat berbicara, dan cahaya memiliki kesadaran. Yang kedua, ide utama. Seorang gadis dapat mendengar suara dari langit dan menemukan bahwa langit tak pernah tidur, karena ia menjaga dunia setiap malam. Yang ketiga, pesan moral. Setiap makhluk memiliki tanggung jawab yang tidak terlihat. Cahaya sekecil apapun tetap memiliki arti. Kesabaran dan keberanian terkadang datang dari hal-hal yang tidak kita sadari. Dan yang terakhir atau yang keempat, alasan memilih cerita. Ingin menampilkan dunia fantasi yang lembut, magis, dan berbeda dari tema misteri sebelumnya. Cerita ini memungkinkan eksplorasi visual yang kaya seperti langit hidup, bintang bergerak, dan suasana sinematis. Pada bagian perencanaan storytelling, saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, premis. Gadis yang dapat mendengar suara langit menemukan bahwa bintang-bintang tidak pernah tidur karena mereka menjaga dunia dari kegelapan. Yang kedua, karakter. Yang pertama, tokoh utama, yaitu gadis remaja dengan sifat lembut namun penasaran. Yang kedua, personality. Tenang, sensitif, peka terhadap energi langit. Yang ketiga, peran, yaitu narator sekaligus karakter yang mengalami pengalaman ajaib. Yang ketiga yaitu ada setting dan suasana. Tempatnya berada di balkon rumah sederhana, kamar dengan suasana yang tenang, dan halaman rumah yang gelap penuh dengan harapan. Eranya pada era modern minimalis, tetapi terasa seperti dongeng, dengan mood yang tenang, magis, sedikit melankolis. Terakhir yaitu ada struktur plot atau alur. Yang pertama ada opening. Gadis duduk menatap langit yang tampak lebih hidup dari biasanya. Konflik, ia mulai mendengar suara yang memanggil dari atas sana. Pada bagian klimaks, cahaya besar turun dari langit menunjukkan rahasia bahwa langit tak pernah tidur. Pada resolusi, gadis menyadari perannya sebagai penyampaian pesan langit. Dan yang terakhir adalah ending. Langit kembali bersinar lembut seolah mengucapkan terima kasih. Ada pembuatan naskah dan storyboard. Ada proses menulis naskah yang dimana menulis narasi berdasarkan 15 adegan utama. Menentukan dialog bagi karakter utama, menentukan tone suara narator yang lembut dan tenang. Ada juga storyboard atau sketsa, adegan yang dimana setiap adegan digambar berdasarkan momen penting seperti cahaya turun, langit bergerak, close up ekspresi tokoh, perubahan suasana malam, dan juga storyboard membantu mengatur ritme timing dan transisi. Terakhir ada gaya visual. Gaya yang digunakan yaitu sinematik fantasi semi realistik. Karakter dibuat dengan cahaya lembut, tekstur halus, warna biru ungu dominan. Langit dibuat seperti makhluk hidup dengan dinamis, bercahaya, dan bergerak pelan. Kemudian produksi dengan AI. Tools AI yang saya gunakan ada beberapa website AI, diantaranya yaitu AI Image Generator, yaitu dengan Leonardo AI yang bisa digunakan untuk membuat seluruh visual utama seperti langit hidup, bintang, cahaya, dan karakter. Kemudian prompt dirancang berdasarkan deskripsi scene untuk menghasilkan gambar konsisten. Di sini saya menggunakan beberapa website AI yaitu AI Video Animation, Kling AI, Vir, Leonardo Motion. Kegunaan pada website AI yang saya gunakan yaitu yang pertama, Kling AI, berguna untuk gerakan tubuh dan pose karakter. Yang kedua, Vir, berguna untuk animasi ekspresi wajah dan emosi. Terakhir, Leonardo Motion berguna untuk animasi lembut seperti langit, cahaya, dan atmosfer. Lalu pada AI voiceover, saya menggunakan website Eleven Labs, yang dimana ada narator sebagai perempuan bersuara lembut, tenang, dan ceria. Kemudian tokoh utama, perempuan dengan suara lebih tegas namun tetap lembut. Mengapa berbeda? Kenapa ya? Karena agar membedakan antara narasi dan dialog karakter. Pada editing software, saya menggunakan aplikasi CapCut yang dimana digunakan untuk menyusun keseluruhan video. Lalu pada proses produksi visual yang membuat 15 gambar utama berdasarkan storyboard. Setiap gambar diekspor untuk dianimasikan agar tidak statis. Menggabungkan video-video AI menjadi urutan cerita. Penggabungan audio visual mengatur timing agar voiceover sinkron dengan setiap adegan. Menambahkan musik latar bertema fantasi lembut. Menambahkan efek angin, gemerlap cahaya, dan ambience malam. Tantangan selama pengerjaan yang saya alami yaitu menghasilkan gambar yang konsisten dengan prompt, atau beberapa adegan perlu direvisi berkali-kali. Website AI tertentu yang beberapa kali mengalami error, menjaga alur agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sinkronisasi suara narator, dialog, musik, dan animasi. Menjaga warna visual tetap satu ton, seperti biru ungu lembut. Beberapa animasi AI tidak sesuai ekspresi sehingga perlu diulang. Berikut cuplikan video yang telah saya buat. Malam itu, langit terlihat redup. Bintang-bintang nyaris tak terlihat, tertutup awan hitam. Alia mendongak, merasa sepi. Ia mulai curiga, langit berubah seperti dirinya.
Kelebihan dari karya tersebut yaitu visual konsisten dan menyatu dengan tema fantasi, alur cerita jelas dan mudah dipahami, penggunaan AI maksimal, visual dibuat AI, animasi AI, voice over AI, mood sangat sesuai seperti lembut, magis, imajinatif, dengan transisi zoom dan kamera movement halus. Pembelajaran dari proyek ini, saya belajar banyak, terutama cara membuat storytelling yang kuat dari premis singkat, cara menyusun prompt, cara memanfaatkan berbagai AI untuk produksi visual, cara membuat voice over berkualitas dengan Eleven Labs, editing audio visual agar menjadi satu cerita yang utuh, pentingnya konsistensi visual dan ritme editing. Dan terakhir yaitu penutup. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Saya terbuka untuk komentar, masukan, atau kritik untuk pengembangan karya berikutnya. Semoga proyek ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mengeksplorasi potensi AI dalam dunia kreatif.